Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Blessed people, kembali lagi di ibadah online MPM Youth Community. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini ya Bapa. Kami boleh diberi kesempatan untuk boleh datang, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami yang terbaik ya Bapa, untuk menjadi persembahan yang terbaik bagimu ya Yesus. Kau berkati ibadah online ini Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu dan lawatan-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita sembah Dia. Haleluya.
Lihat
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu.
Tuhan, nama-Mu Tuhan yang sanggup memulihkan, nama-Mu yang sanggup Tuhan menyembuhkan ya Bapa. Dan nama-Mu juga Tuhan yang sanggup membukakan setiap pintu yang tertutup ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau ada di dalam kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk negara kami ya Bapa, Indonesia ya Bapa Tuhan. Biar sungguh Tuhan Kau yang pulihkan negara kami Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui situasi ini ya Bapa. Kami percaya bahwa rancangan-Mu tetap rancangan yang terbaik Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau punya maksud yang indah ya Bapa di balik semua ini ya Bapa. Dan kami gak mau Tuhan untuk terus ya Bapa berada ya Bapa di dalam pikiran kami yang negatif Tuhan. Tapi kami Tuhan mau bawa pikiran kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang terjadi Tuhan, Kau yang merancangkan hari yang baik dan masa depan yang penuh harapan bagi setiap kami Tuhan. Biar Tuhan Kau yang pakai kami, anak-anak muda kami ya Bapa, untuk bisa Tuhan menjadi generasi, untuk bisa Tuhan menjadi alat ya Bapa untuk kebangkitan rohani yang terjadi sekarang-sekarang ini ya Bapa. Bahwa tidak ada Tuhan yang bisa menjauhkan kami dari-Mu ya Bapa. Tapi lewat kejadian ini Tuhan, biarlah setiap kami boleh lebih sungguh lagi mengenal Engkau Tuhan. Lebih sungguh lagi Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau
kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kuasa, ada kemenangan ya Bapa. Terima kasih untuk kekuatan yang baru, terima kasih untuk sukacita ya Bapa. Terima kasih untuk terobosan yang baru ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau datang Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan acara hari ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang berkati hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan, biar sungguh Tuhan lewat hamba-Mu berbicara ya Bapa, mengenai pesan-pesan apa yang Kau ingin sampaikan bagi setiap kami ya Bapa. Dan biarlah sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kau yang memberkati, Kau yang mengurapi, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom blessed people, teman-teman IMPM dan juga teman-teman yang lainnya yang menonton ibadah pada hari ini. Sebelum Ko Echo akan mulai sharing, mari kita doa terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mencoba buat hari ini Tuhan, kami kembali beribadah dan mendengar sharing firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa bersama Yesus, biar sungguh hanya Engkau sendiri berbicara bagi setiap kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan apa saja yang mau Kau sampaikan buat teman-teman yang mendengarkan ibadah online pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, ini kami serahkan waktu ke depannya dalam pimpinan-Mu Roh Kudus yang ambil alih. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman, kita masih dalam masa PSBB yang kedua diperpanjang ini di Jakarta kembali diadakan. Dan teman-teman, yuk kita tetap anjuran dari pemerintah, kita disiplin dalam hal untuk menekan penyebaran dari COVID ini. Dan tentunya secara tindakan kita melakukan hal itu, dan juga tentunya kita terus berdoa bersama-sama untuk bangsa Indonesia ya, supaya kita bisa menang atas COVID ini dan kita bisa melewati badai dari krisis ekonomi ini. Dan juga teman-teman, doakan terus juga untuk kita di mana setiap harinya dalam perlindungan Tuhan, kita sama-sama dari gembala kita untuk kita doakan Mazmur 91 sepanjang hari, setiap hari kita melewati hari-hari kita baca Mazmur 91, kita imani sebagai doa kita untuk kita dilalukan dari setiap penyakit yang ada. Dan juga tentunya kita berdoa juga untuk di masa yang tertekan seperti ini, kita berdoa untuk Pentakosta ketiga terjadi atas bangsa kita. Amin. Nah, teman-teman, sudah sebulan September ini dibawakan sharing temanya yang berhubungan dengan smartphone, gadget, dan ada 2 minggu lalu tentang hoax, dan hari ini, minggu ini adalah tentang sosial media khususnya itu. Di 2 minggu lalu ada sempat ngomong memang tentang tidak perlu mengumbar kehidupan pribadi terlalu banyak di media sosial. Nah, sekarang fokusnya benar-benar di sosial medianya. Apa sih sosial media itu? Ya, sebentar kita akan bahas bersama-sama ya. Teman-teman, sekilas info terlebih dahulu nih. Salah satu medsos yang cukup terkenal adalah Facebook. Walaupun Koecho tahu kebaikan anak muda sekarang udah agak meninggalkan Facebook, udah mulai lebih aktif di Instagram. Nah, ini tapi sebelumnya ini Facebook salah satunya yang benar-benar menjadi cikal bakal yang besar sekali ya. Bayangin teman-teman ya, sekilas info dulu. Tahun 2004 di Facebook saat itu untuk kalangan kampus aja. Jadi dari Om Mark Zuckerberg ya, itu menciptakan Facebook untuk kalangan kampus aja. Di tahun 2005 dia dapat suntikan dana dan itu menjadi Facebook aja. Jadi media sosial. Jadi mulai dibuka, bukan hanya untuk bukan hanya media sosial untuk kalangan kampus aja waktu itu. Dan kalau kita lompat dari 2005 ke 2012, berapa tahun tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 tahun, bayangin. Dalam kurun waktu 7 tahun, Koecho mencari di internet bahwa Facebook itu akhirnya mencapai 900 juta akun. Kenapa sih sekelas info? Nah, ini Koecho kasih tahu bahwa memang ini jadi umum dipakai banyak di seluruh dunia. Ya, bahkan Koecho mau tarik lagi lebih ke arah ke media sosial itu sendiri. Jadi media sosial ini bisa dibilang menjadi teman hidupnya orang. Nah, bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial tersebut lebih dalam lagi dibanding 2 minggu yang lalu ya. Dan dari kompas.com, Koecho itu kan 2018. Tadi kan 2012, sekarang 2020. Nah, Koecho ngecek dari kompas.com Mei 2020. Facebook, FB, teman-teman sudah ada berapa? Bayangin, tadi 900 juta akun. Mei 2020 Facebook, ini kemungkinan besar udah berubah lagi datanya ya kalau per hari ini.
Ada 2,6 miliar akun. Bayangin, 2,6 miliar akun ya, bukan orang. Karena kita nggak tahu, karena satu orang bisa bikin lebih dari satu akun. Wow, bayangin teman-teman, penduduk dunia aja total 7 miliar, kurang lebih ya, 7 miliar lebih. Berdasarkan Wikipedia, penduduk terbesar negara mana itu China, 1,4 miliar orang ya, bukan akun nih ya. Jadi tadi kan akun, sekarang orang nih ya. 1,4 miliar. India yang nomor 2, India 1,3 miliar, USA Amerika 334 juta lebih kayak sekarang. Indonesia urutan keempat nih, 268 juta orang, dan sekarang udah masuk ke 270-an juta harusnya. Makanya nggak heran pengguna media sosial bangsa Indonesia jadi pangsa pasar untuk media sosial tersebut untuk menjamur di Indonesia, karena penduduk Indonesia banyak dan orangnya kepingin eksis banget. Nah itu dia. Nah teman-teman gini, kok itu kan banyak akun fake, oke lah, tapi kan nggak bisa dipungkiri Facebook aja ini kebanyakan yang pakai udah mulai generasi O, dan anggaplah 30%-nya itu akun fake dari 2,6 miliar. Kalau Kweco hitung 70%-nya dari sisanya, berarti selain itu 70% dari 2,6 miliar, 30% akun fake, anggap aja. Berarti 70% ini misal aja ya, berarti ada sekitar 1,82 miliar itu benar-benar punya satu orang. Teman-teman, 1,8 miliar itu lebih besar dibanding 1,4 M. Jadi bayangin, Facebook aja itu sudah lebih besar dari negara dengan penduduk terbesar di dunia. 1,8 M dari 7 M, wow. Itu bisa hitungannya ya memang nggak nyampe 50%. Tapi kalau kita melihat perkembangan internet, online, media sosial, itu akan terkejar. Perlahan demi perlahan tapi pasti. Nah itu teman-teman. Nah kenapa sih Kweco udah sempat bahas seperti itu? Karena ada penggunaan media sosial yang dimana kalau teman-teman mungkin pernah dengar dan sudah lama bahasa ini tentang narsis. Wih narsis lu, narsisme. Penggunaan media sosial. Jadi makin banyak nih menggunakan media sosial, kita tahu nggak bahwa kita terjebak diri kita dalam hal narsisme ini nggak? Narsisme ini apa sih kalau Kweco mencari tahu di internet? Adalah kebutuhan aktualisasi diri dan keinginan untuk menunjukkan eksistensi. Kweco ulangi, narsisme itu apa sih? Kebutuhan aktualisasi diri dan keinginan untuk menunjukkan eksistensi. Kebutuhan untuk mengungkapkan eksistensi diri yang berlebihan ini yang menyebabkan masalah. Contoh, ada orang nih, waduh, ngeliat dia punya Facebook misalkan atau Instagram, dia ngeliat uploadan orang lain begitu bagus banget, begitu menantang, gue juga mau ikutan. Nah, contoh misalkan dia lihat foto-foto alam yang begitu indah di pinggir jurang gitu, dia juga mau foto. Akhirnya demi ngejar konten pribadi, dia foto, dia tidak punya keahlian sendiri dan terjatuh kecelakaan sendiri. Ada yang kejadian? Ada. Walaupun Kweco tapi kan nggak banyak. Itu salah satu contoh doang. Kejadian narsisme yang mengungkapkan eksistensi diri yang berlebihan ini yang menyebabkan masalah itu banyak, dan itu baru salah satunya teman-teman. Nah itu. Nah tapi Kweco mau bilang juga, bukan berarti menggunakan medsos atau sosmed ini semuanya negatif. Jangan pegang sosmed sama sekali. Enggak juga. Toh kita ada yang berusaha juga, ada yang bekerja juga menggunakan sosmed juga untuk medianya. Itu nggak apa-apa. Nah makanya lebih karena kita bijak dalam menggunakannya. Kayak mungkin beberapa minggu lalu kita pernah ngomong pisau gitu kan. Ya itu positif. Memang berguna untuk ada penggunaannya, tetapi di saat ada orang yang belum mengerti, belum cukup umur untuk menggunakannya, itu malah bisa mendatangkan kerugian ke hal negatif ke diri sendiri. Jadi jangan saling bendanya, ya kitanya nih. Makanya kita cari tahu seperti itu teman-teman ya. Ada positifnya nggak? Ada teman-teman. Apa sih? Mendokumentasikan kenangan. Yes, selain save di media sendiri, kita biar nggak hilang bisa taruh di, kan makanya ada orang simpan aja di Facebook, simpan aja di sini sebagai kenangan. Silakan mendokumentasikan kenangan, boleh. Kenangan itu berharga banget untuk kita bisa lihat lagi dan itu bisa menghibur kita. Boleh, silakan. Belajar sesuatu hal bisa dari situ. Eksplorasi berbagai hal bisa di situ. Kita bisa cari tahu akun-akun yang memang kita mau belajar sesuatu hal dari akun tersebut. Bisa, sangat bisa banget. Lalu mengiklankan diri, maksudnya mengiklankan diri apa ya? Tentunya buat berusaha gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa mengiklankan sesuatu di situ dan juga membentuk pertemanan yang istilah katanya terbatas dengan jarak dan waktu. Kita bisa kapan aja untuk berteman, kita cari. Bahkan kan istilahnya teman-teman, istilah katanya bisa berhubungan dengan teman-teman alumni gitu kan, yang udah lama nggak ketemu, mungkin udah pindah pulau apa segala macam, tapi kita bisa ketemu. Bahkan pindah negara pun kita bisa ketemu walaupun belum ketemu secara fisik.
Nah ini maksudnya teman-teman gini loh, ini aja ada sisi positif ya. Makanya gitu teman-teman, maksudnya gini, kita kan lagi physical distancing, tapi jangan sampai kita emotional distancing juga, terputus. Harusnya kita tetap emotional connecting. Jadi teman-teman yuk lewat nanti ibadah online tetap ikut, cool online ikut. Kenapa? Mungkin kita secara fisik kita terpisah, tetapi secara emosional kita tetap terhubung. Makanya kita join sama-sama di call online yang ada, ibadah online yang ada teman-teman. Jadi kita tetap ada hubungan teman-teman. Kita tetap bisa bergereja, tetap bisa menguatkan satu sama lain. Teman-teman mungkin bilang gini, nggak asik kok kalau nggak ketemuan. Ya, Ko Echo juga mengakui. Tapi istilahnya ya kita harus nurut. Kenapa? Kita harus taat. Kenapa? Supaya apa? Ya secara tindakan kita harus memutus mata rantai COVID ini dengan cara physical distancing. Sementara ini ya teman-teman, mungkin butuh waktu lama, tapi ayo sama-sama. Kita tetap ada wadah kok untuk bisa online, untuk kita bisa terkoneksi, kita tanya kabar dan saling mendoakan di situ bisa. Dan kuasa Tuhan pun juga tetap bisa bekerja kok. Amin. Nah itu teman-teman. Negatifnya, masalah privasi. Beberapa minggu lalu Ko Echo sudah sempat ngomong. Lalu ada ledakan informasi. Lalu kesulitan orang tua untuk mengecek teman-teman maya. Teman-teman mayanya teman-teman itu loh. Gitu. Maksudnya apa sih? Ya kalau teman fisik datang ke rumah bisa lihat, tetapi mohon maaf teman maya, orang tua nih ngelihat anaknya, wah aman di rumah aja. Tapi nggak tahu apa yang dilakukan di kamar itu. Mungkin dia dengan sosmednya sendiri, dia terlalu mengumbar dan istilahnya ada orang lain yang tidak dikenal yang mau mengambil keuntungan atas dirinya. Hal negatif yang lainnya dari sosmed adalah ya tentunya yang udah Ko Echo sharingkan di minggu lalu adalah penipuan di media sosial, yaitu hoax itu sendiri. Sudah dibahas kemarin cukup panjang lebar gitu ya. Oke, nah teman-teman makanya tadi pengguna sosmed itu banyak. Lalu juga ada plus minusnya. Nah makanya teman-teman gini, walaupun tidak ketemu secara langsung pun, ketika seseorang merasa tidak diterima atau dikritik secara online, itu juga dapat membuat rasa sakit secara emosional loh teman-teman. Jadi makanya penggunaan ini pun bisa berakibat ke emosional ke diri seseorang. Nah itu jangan sampai juga kita begini, membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kita memang tidak ada hubungannya gitu sama tuh orang tidak menyakiti kita secara langsung. Tapi gini, jangan sampai juga ada hal yang lainnya. Jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang akhirnya berpeluang merusak gambar diri kita. Maksudnya apa sih? Gini loh. Ya tadi saking pengen ngeliatnya, bagus ya akunnya, pengen mengejar seperti orang tersebut. Padahal sumber dayanya berbeda dan tujuannya juga berbeda. Ya buat apa juga? Contoh memang orang reviewer makannya mungkin sampai makan mewah, dia memang reviewer. Dan kita pengen ikut-ikutan juga. Kita sampai ke tempat makan yang sebenarnya tidak sesuai dengan financial keuangan kita. Ya buat apa juga? Itu adalah tidak suatu keharusan juga. Dan akhirnya membuat masalah ke diri kita sendiri. Nah jangan itu teman-teman. Jadi banyak hal. Dan Ko Echo kenapa sih kalau ada plus minus Ko Echo kasih tahu yang negatifnya melulu? Ya gini, yang positifnya mah gimana ya? Justru ya ibadah online ini ya Ko Echo secara pribadi coba merenungkan adalah supaya kita jangan jatuh ke hal negatifnya. Positifnya teman-teman bisa gali, tapi yang negatifnya Ko Echo kasih pakem-pakemnya di mana supaya kita jangan sampai terjatuh di hal tersebut. Yuk sama-sama, termasuk Ko Echo juga belajar. Amin. Kembali lagi ke narsisme adalah keadaan di mana seseorang itu mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Kalau tadi kan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini kenapa dia butuh mengaktualisasi dirinya? Karena dasarnya dia keadaan di mana dia mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Teman-teman, sedangkan Tuhan Yesus adalah kasih. Dia tidak egois. Kalau kadar mencintai diri sendiri itu wajar, maka kan gini kok, kita harus sayang sama diri kita dong. Boleh, itu kalau kadarnya wajar, maka seseorang dapat membiasakan diri untuk tidak bergantung pada standar dan prestasi orang lain demi membuat dirinya bahagia. Jadi kalau kadarnya wajar, dia tidak tergantung sama orang lain. Wah, prestasinya gitu, saya harus ikutin dia. Enggak, justru kita harus ikutin Tuhan yang adalah sempurna itu sendiri. Amin teman-teman. Hati-hati, narsisme ini karena mencintai diri sendiri secara berlebihan, makanya akan mengarah kepada egoisme dan tidak peduli dengan sesama. Contohnya apa? Sudah ada juga. Contohnya apa?
ada kecelakaan orang lain, tapi kita malah asik, kita meliputnya demi konten pribadi kita. Wah, ini live nih langsung di tempat kejadian, tanpa memberikan pertolongan yang seharusnya kita bisa berikan. Memang kita nggak bisa membantu sepenuhnya, tapi setidaknya kita bisa do something buat orang tersebut. Nah, itu maksud teman-teman. Itu kan gimana ya? Kok kita malah jadi egois dan tidak peduli terhadap sesama? Sedangkan kalau Tuhan Yesus mau aja, Tuhan Yesus kasih contoh perumpamaan orang Samaria yang baik hati, tidak peduli terhadap statusnya, tapi orang tersebut mau menolong orang yang sudah dirampok. Nah, itu teman-teman yang Tuhan Yesus mau. Tuhan adalah kasih. Kasih itu ya kasih. Namanya kasih, memberikan sesuatu yang bisa kita beri. Kenapa kita memberi? Kenapa kita mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Baik lagi, kalau tadi tentang yang namanya narsisme, jangan sampai merusak gambar diri kita. Gambar diri itu Kejadian 1 ayat 27, kalau Eco tarik dari situ adalah firman Tuhan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teman-teman, gambar ini bukan cuma sekedar tampilan luar, gambar dan rupa Tuhan. Maksudnya gambar di sini maksudnya bukan sekedar tampilan luar, tapi juga ke arah, maksudnya juga ke arah sifat-sifatnya Tuhan ada di diri manusia. Maka itu membedakan juga dengan hewan. Tuhan memberikan akal budi kepada manusia, makhluk yang dimuliakan Tuhan. Nah, teman-teman, yuk, boleh nggak kita merawat tampilan luar kita? Boleh, silakan. Tapi jangan sampai itu menjadi dasar yang terutama supaya kita terlihat bagus di sosial media. Jangan, teman-teman, karena harusnya kita ada prioritas yang lebih penting lagi, bukan cuma tampilan luarnya, tapi bagian dalam kita, yaitu kita berusaha setiap hari melalui pertobatan demi pertobatan untuk kita bertobat, semakin berubah, semakin serupa dengan karakter Kristus. Nah, itu teman-teman yang harusnya kita lebih menjadi prioritas. Kok ini jadi gambar diri? Ya itu maksudnya teman-teman. Mulai dari lihat, kita berusaha mengejar prestasi tanda kutip orang lain, mengejar seperti akun orang lain, sehingga itu yang menjadi dasar gambar diri kita. Enggak. Harusnya gambar diri kita adalah gambar diri sesuai dengan apa kata Tuhan, bukan apa kata dunia. Apa? Kita berharga, ya memang kita sudah berharga. Kita memang apa adanya berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan sudah menyediakan keselamatan, dia mengorbankan dirinya untuk membuka jalan keselamatan. Itu kan sudah menjadi satu-satunya alasan yang begitu kuat bahwa kita itu memang berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi kita di saat keadaan kita itu nggak layak, untuk keadaan kita berdosa. Nah, itu kita udah dasar kita itu aja. Dan kita mau melakukan yang terbaik, bukan karena demi menaikkan harga diri kita, no, tetapi kita melakukan yang terbaik karena kita sadar karena kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, itu maksudnya persepsinya, teman-teman. Yuk sama-sama itu. Makanya Ko Eco dulu juga ya dulu pas SMP belum ada sosmed gitu, mengejar keberhargaan diri dengan cara ikutin maunya teman, mau seperti bahkan hal yang berdosa Ko Eco ikutin supaya Ko Eco berharga. Tapi setelah Ko Eco bertobat, Ko Eco sadar, oh iya, Ko Eco ini memang udah berharga di mata Tuhan. Ngapain gue harus ikutin hal yang lain, bahkan ya, mohon maaf, hal yang berdosa. Buat apa? Supaya diterima di suatu kelompok. Jadi syarat harus melakukan dosa ini sama-sama. No. Nah, ini sama seperti prinsipnya seperti sosmed. Nah, kita nggak usah coba ngejar akun yang lain. Justru dengan firman Tuhan, dan justru malah kita share apa yang kita alami bersama Tuhan di sosmed tersebut, teman-teman. Ya, itu teman-teman. Nah, berbicara tentang melakukan usaha yang berlebihan, ada satu istilah, social climbing. Maksudnya apa? Istilah mengacu, ya tadi Ko Eco sempat udah bahas juga, istilah mengacu kepada tindakan seseorang yang melakukan segala upaya untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi dari posisi mereka yang sebenarnya. Buat apa? Dampak negatifnya bisa membohongi diri sendiri dan memaksakan sesuatu yang mereka tidak dapat tanggung. Contohnya nanti jadi apa? Kredit macet, maksudnya hutang yang berlebihan, berhutang itu banyak. Ya, mohon maaf, prostitusi online juga karena dia demi mau beli sesuatu supaya tampil bagus di sosmed juga. Ini bukan alasan satu-satu, tapi bisa menjadi salah satu alasan maksud Ko Eco ya. Nah, itu teman-teman. Yuk, harusnya bukankah sosmed ini adalah satu media yang bisa berdampak positif juga, menjadi alat bantu kita. Tapi jangan sampai itu menjadikan dasar berharga diri kita bangun di sosmed itu. Enggak. Justru kita bangun diri kita di dalam Roh Kudus, dalam pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Dan itu kita bisa share
di sosmed. Amin, teman-teman. Setidaknya yuk kita bijak dalam menggunakan sosmed ini. Kenapa? Yang kemarin dengan ibadah sebelumnya Koeco udah bilang, generasi muda yang lahir tahun 2000-an ke atas itu adalah generasi yang sangat familiar hidup bersama smartphone. Salah satu bagian dari smartphone itu adalah sosmed itu sendiri, dan itu mempengaruhi cara bertindak. Dan kiranya biar kita umat Tuhan, orang percaya pun, kita bijak dalam menggunakan sosmed ini, teman-teman. Dan Koeco ingat ada 1 Korintus 10 ayat 23. Hari ini firman Tuhannya tidak banyak, tetapi istilah kata kita kembalikan persepsi paradigma kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hal yang pengembangan ini. Mungkin tidak tertulis secara harafiah di Alkitab, tetapi ada prinsip-prinsip yang kita bisa jalani ya, teman-teman. 1 Korintus pasal 10 ayat 23, tanda kutip, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Maksudnya gini, waktu zaman itu, konteksnya itu adalah umat Israel, bukan umat Israel, ada orang-orang di luar Yahudi yang istilah katanya sudah bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada permasalahan area abu-abu tentang makan makanan persembahan berhala. Dan ada orang tuh yang benar-benar saklek, gak boleh sama sekali. Ada orang yang istilahnya, ya tapi kan ada aliran yang bilang, tapi kan Tuhan Yesus pernah menyatakan semua makanan halal. Bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar dari diri kita, perkataan kita, dari hati kita. Ya berarti semua makanan halal, asal kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi masalahnya, kalau dengan kita makan itu di depan orang yang baru bertobat, mungkin yang imannya masih lemah, ini dijelaskan di Alkitab, itu malah menjadi batu sandungan. Nah, itu maksudnya area abu-abu tersebut, dan bahkan bisa berlaku ke zaman sekarang. Segala sesuatu diperbolehkan, bukan berarti maksudnya dosa boleh, enggak, bukan itu maksudnya. Tapi area-area yang lainnya. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah itu, kita balik lagi, berguna dan membangun enggak? Buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain yang melihatnya. Yuk kita bijak menggunakan sosmed kita. Amin, teman-teman. Selama bulan September ini diperlengkapi dalam hal smartphone ini, karena kita apalagi selama PSBB ini, kita akan banyak menggunakan smartphone kita, dan kiranya kita benar-benar bijak dalam menggunakan smartphone, dan itu biar membawa berkat buat diri kita pribadi dan juga buat orang lain juga yang melihat sosmed kita. Yes, mari kita mengejar keserupaan dengan Kristus, itu yang menjadi prioritas kita. Kembali kepada gambar diri yang benar, dan justru kita menyadari bahwa kita adalah alatnya untuk mendapat tujuan Allah. Kiranya hari ini, sharing hari ini, kita bijak dalam menggunakan sosmed kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk, kita akan doa tutup bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Kau beri. Kami bisa sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya sharing firman Tuhan hari ini memberkati setiap kami, termasuk hamba, untuk kami sama-sama gak cuma jadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Biar kami bijak dalam menggunakan sosmed kami Tuhan, dan biar kami tidak terjebak dalam narsisme, tapi justru kami hidup di dalam Engkau Kristus, semakin intim sama Engkau di masa PSBB seperti sekarang, di saat kami di rumah aja, kami bijak menggunakan sosmed kami Tuhan, dan bahkan kami memprioritaskan waktu kami alokasikan waktu kami untuk kami punya hubungan yang intim bersama Engkau. Tolong kami ya Bapa, Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat teramat baik. Kami percaya Engkau sudah datang di saat hati kami Tuhan, menjamah kami melalui pribadi-Mu ya Roh Kudus. Saat ini hamba berdoa Tuhan, di tempat ini Tuhan, jamah setiap teman-teman kami yang mau berubah dalam tindakannya. Mungkin awalnya mungkin sulit, gimana nih kok. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang pasti akan menolong kami di saat kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami, biar kami kembali kepada prioritas yang benar waktu kami menggunakan sosmed. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan di rumah teman-teman masing-masing. Yuk, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat
dari Tuhan, teman-teman, yang akan menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.